Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi dengan Miss Mutia dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Ahlan wa sahlan. Sabahun nur. Kaifa halukum? Iya, sebelum memulai pelajaran, hayya nabda bil basmalah. Teman-teman, materi kedua dalam pendidikan agama Islam tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, ada yang tahu ada berapa rukun iman? Iya, rukun iman ada 6 perkara. Teman-teman, ada yang masih ingat bagaimana lagu tentang rukun iman? Iya, yuk kita nyanyikan bersama-sama. Rukunnya iman itu ada 6 perkara. Pertama, mengimankan pada Allah yang kuasa. Kedua, malaikat. Ketiga, kitab-kitab. Keempat, para rasul. Kelima, hari kiamat. Keenam, mengimankan takdir baik dan buruk. Itu semua dari Allah. Ya, rukun iman ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu iman kepada Allah? Iman kepada Allah yaitu meyakini bahwasannya adalah Allah itu ada. Zat Allah adalah sesuatu yang gaib. Akal pikiran kita tidak mungkin dapat memikirkannya. Oleh sebab itu, mengenai adanya Allah, kita harus yakin dengan apa yang dijelaskan Allah melalui firman-firman-Nya dan bukti-bukti adanya alam semesta beserta isinya. Ketika Rasulullah SAW mendapat kabar tentang adanya kelompok orang yang berusaha memikirkan dan mencari hakikat zat Allah, beliau melarang melakukan hal tersebut karena akal pikiran kita dapat digunakan untuk memikirkan dan merenungkan ciptaan Allah, bukan memikirkan dan menerangkan atau mencari dari mana Allah itu berada. Dengan didukung oleh keterangan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, sehingga keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertambah dalam hidup dan kehidupan manusia. Bagaimana implementasi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Implementasi itu adalah sikap kita terhadap iman kepada Allah. Yang pertama ada ijmali. Apa itu ijmali? Ijmali yaitu mempercayai adanya Allah secara umum atau garis besar. Maksudnya, kita percaya bahwa Allah itu ada. Dia Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Sempurna, Maha Kuasa, dan hanya Allah lah Tuhan yang pantas disembah oleh kita semua. Hanya Dialah tempat manusia memohon pertolongan, serta hanya Dialah tempat manusia akan kembali. Yang kedua, dengan tafsili. Apa itu tafsili? Maksudnya, kita percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat-sifat dengan wajib dan yang mustahil yang jumlah keduanya sama, yaitu 20 sifat. Dan Allah juga mempunyai sifat jaiz dalam kuasa dan kehendaknya. Selain itu, Allah juga memiliki sifat-sifat kesempurnaan seperti yang terdapat dalam 99 asma Allah yang dikenal dengan Asmaul Husna. Bagaimana cara meyakininya? Meyakini iman kepada Allah yang pertama adalah diyakini dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Yang kedua, meyakini bukti-bukti ciptaan Allah. Apa saja ya bukti-bukti ciptaan Allah? Teman-teman ada yang tahu? Ya, bukti-bukti ciptaan Allah yaitu terciptanya siang dan malam,
terciptanya apa lagi? Ya, matahari, bulan, manusia, dan lain sebagainya. Itu bukti iman kepada Allah. Yang selanjutnya yaitu kejadian alam semesta. Kejadian alam semesta seperti apa saja teman-teman? Ya, adanya hujan, adanya petir, kemudian adanya siang dan malam seperti tadi Miss Mutia bilang ya teman-teman. Yang selanjutnya yang paling penting adalah makna iman kepada Allah, yang paling penting adalah kejadian manusia. Allah menciptakan manusia itu dengan bentuk yang paling sempurna. Bentuk dari semua ciptaan Allah, manusia adalah bentuk yang paling sempurna. Kejadian manusia itu dimulai dari air. Manusia diciptakan awalnya dari setetes air, kemudian menjadi segumpal darah menjadi segumpal daging, kemudian Allah tiupkan nyawa ke dalam manusia, kemudian Allah berikan tulang belulang dan lain sebagainya, sehingga manusia tercipta dengan bentuk yang paling sempurna, dengan akal dan pikiran. Teman-teman sampai sini paham implementasi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya, cukup sekian teman-teman dari Miss Mutia. Teman-teman berlatih lagi ya di rumah, dibaca-baca lagi bukunya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilalikum, assalamualaikum.